Hai guys, pada kesempatan kali ini kita melakukan perbandingan dua buah tablet dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab A7 versus Samsung Galaxy Tab A8 2022. Jadi kita akan lakukan perbandingan dua buah tablet ini, mana yang lebih oke, mana yang lebih worth untuk kalian beli. Pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan perbandingan dua buah tablet ini, Samsung Galaxy Tab A7 versus Samsung Galaxy Tab A8 2022 ini ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbandingan dua buah tablet dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab A7 2020 dengan Samsung Galaxy Tab A8 2022. Jadi kita akan bandingkan dua buah tablet ini, di mana varian yang kita bandingkan ini adalah 364GB dan ini 428GB. Jadi kedua buah tablet ini adalah versi paling gedenya lah storage-nya dan RAM-nya ya guys. Dan kita akan bandingkan kedua buah tablet ini, di mana nih 3,5 juta, ini 4,5 juta, beda 1 juta. Tapi kita pengen bandingkan ya guys. Kita tidak akan bandingkan dari kelebihan kekurangannya, tapi kita akan bandingkan dari beberapa kategori. Di mana kategori pertama yang ingin kita bandingkan adalah dari sisi performance. Di mana kalau misalnya kita boleh bilang di sini Samsung Tab A7, ini Tab A7 ya guys. Jadi di Samsung Tab A7 dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 662, sedangkan di Samsung Tab A8 2022 yang sebelah sini itu menggunakan prosesor Unisoc Tiger T618. Apakah itu sebuah upgrade atau tidak? Ya, kalau menurut saya ini adalah sebuah upgrade. Jadi secara performance dia memang lebih unggul di Tab A8 2022. Jauh-jauh lebih better guys. Jadi di sini itu kalau kalian buat buka aplikasi, tutup aplikasi, buat kayak buka-buka gini aja itu kadang-kadang nge-lag guys. Sedangkan di sini itu saya sama sekali tidak menemukan lag ya guys. Jadi mungkin juga karena RAM-nya 4GB, di sini masih 3GB. Jadi kalau kalian berasumsi oh Tab A8 pasti lebih bagus daripada Tab A7. Kalau kalian beli yang RAM 4GB, kalau kalian beli yang RAM 3GB ya sama aja, mungkin kurang lebih. Saya juga kurang tahu. Jadi memang di sini saya sangat menyarankan beli yang RAM 4GB kalau secara performance wise ya guys. Kemudian dari sisi layar, di sini kalau kalian perhatikan secara sekilas, di sini layar di Tab A8 2022 itu lebih besar dibandingkan Tab A7 2020. Dan tapi secara resolusi dia sama-sama di atas Full HD, tapi di sini lebih besar sedikit resolusinya di Tab A7 dibandingkan Tab A8. Secara PPI pun ini lebih tajam dibandingkan Tab A8. Jadi ini anggapannya sedikit sebuah downgrade dibandingkan Tab A7, Tab A8 agak sedikit downgrade karena dia membesarkan layarnya, tapi dia menurunkan PPI-nya sehingga ketajaman gambarnya kalau kalian perhatikan secara sekilas itu lebih tajam di Tab A7 dibandingkan Tab A8. Kurang lebih seperti itu untuk dari sisi layar. Kalau dari sisi responsivitas layar, ini Tab A8 lebih unggul daripada Tab A7. Jadi kalau kalian pakai buat stylus itu Tab A8 lebih enak daripada Tab A7. Cuma catatan ya, kalau kalian pakai stylus jangan sekali-kali beli yang Paperlight screen guard-nya karena itu akan membuat stylusnya menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya guys. Dan itu saya harus mention lagi, kalau kalian beli yang Paperlight lebih baik jangan kalau kalian mau pakai stylus. Kemudian kalau kita bandingkan dari sisi kamera, kita akan bandingkan dari sisi kamera. Di sini kalau kalian lihat secara kualitas kamera di sini, kalau kalian perhatikan baik-baik ya, secara dynamic range-nya sama-sama tidak stabil ya guys. Jadi kayak gelap terang gelap terang gelap terang. Jadi kalau kalian bandingkan sebenarnya di sini secara kualitas itu mirip-mirip saja, nggak beda-beda jauh banget. Tapi yang aneh di sini kalau kalian perhatikan secara warna, secara tone warna itu masih lebih bagusan di Tab A7 dibandingkan Tab A8 2022. Jadi kalau kalian perhatikan detail ini secara lampunya aja kelihatan nih. Dia memang masih belum stabil. Di Tab A8 memang secara gambarnya dia lebih stabil warnanya ya dibanding Tab A7. Tapi ya menurut saya lebih bagusan di Tab A7 dibandingkan Tab A8 2022 dari sisi kamera ya guys. Jadi ya mungkin ini akan sebuah downgrade kah? Saya juga kurang tahu ya. Silakan terus berikan di komentar mengenai kualitas kameranya, kurang lebih seperti itu kita bandingkannya. Ya, jadi pemandangan di Tab A7 ya guys dibandingkan Tab A8 2022. Kemudian dari sisi speaker, di sini sama-sama punya quad speaker di posisi atas. Sama-sama posisi atas, sama-sama posisi bawah, sama-sama ada. Dan kalau misalnya kita boleh lihat di sini itu kualitasnya sama-sama saja guys. Jadi kualitasnya mirip-mirip saja dibandingkan
maksudnya quad speaker ini sama-sama punya quad speaker, tapi sama-sama punya Dolby Atmos juga, tapi kualitasnya sama aja sih guys. Menurut saya tidak ada sebuah upgrade, tidak ada sebuah improvement yang jauh dibandingkan kalau kalian cuma ngejar speakernya ya, itu nggak akan ada nggak ada perubahan yang lebih jauh. Jadi kalau untuk kategori ini kita seimbangkan saja skornya. Kemudian dari sisi daya tahan baterai, ini menurut saya secara daya tahan baterai ini hampir sama aja, secara kualitasnya juga hampir sama aja. Jadi untuk kategori baterai life itu sama aja sih guys, jadi nggak ada yang beda jauh. Cuma kita bicara kategori selanjutnya adalah waktu charging, di mana waktu charging di sini yang berbeda cukup lumayan jauh. Di mana di Samsung Tab A7 itu butuh waktu charging cuma 2 jam lebih sedikit lah, 2 jam setengah lah itu full. Sedangkan di Tab A8 2022 itu menggunakan waktu charging hingga 4 jam guys. Jadi menurut saya itu sebuah downgrade dan sangat disayangkan sekali. Samsung, kenapa kamu buat seperti itu? Kenapa malah banyak yang di downgrade ya? Saya juga kurang tahu kah. Jadi di sini pemenangnya Tab A7 untuk waktu charging yang lebih cepat dibandingkan Tab A8 2022 ya guys. Kemudian dari sisi build quality, dari sisi desain itu sebenarnya mirip-mirip saja, cuma bedanya kalau yang dulu tuh lebih melengkung belakangnya, kalau yang ini lebih flat ya guys, jadi lebih flat modelnya. Jadi ya sebenarnya desain ini menurut saya sih skornya sama-sama aja, seimbang-seimbang aja, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, jadi sama aja secara skornya ya guys. Kemudian juga dari sisi software juga tidak beda jauh, jadi di sini sama aja, secara kualitas juga sama aja, bisa move aplikasi dari dari internal storage ke external storage sama-sama bisa, juga sama-sama bisa screencast, kemudian sama-sama tidak mendukung display out USB Type-C-nya, kemudian juga kurang lebih hampir mirip-mirip aja secara software, secara update software juga. Tab A7 juga sudah dapat update software juga, security-nya update, Tab A8 juga dapat update. Ya, dari sisi software, menurut saya sih sama-sama aja sih guys. Kemudian dari sisi konektivitas, untuk yang kita bandingkan ini, yang varian 428 dan 364, di sini memang unggul di Samsung Tab A8 2022 yang dimana dia sudah punya konektivitas 4G dengan storage 128GB. Sedangkan di Tab A7 2020 kalau kalian berharap untuk konektivitas 4G bisa ada, tapi cuma di storage yang 32GB dengan RAM 3GB. Itu harganya sekitar 4,2-4,3 juta, beda sedikit sama Tab A8 2022. Sedangkan kalau yang kalian 364, kalian beli itu 3,5 juta, tapi kalian dapat storage yang lebih besar, 364, tapi ya nggak dapat konektivitas 4G. Ya itu sangat disayangkan banget sih, kenapa Samsung memperlakukan tabletnya seperti itu ya. Malah 364 itu harusnya dikasih konektivitas 4G dibandingkan yang 332. Jadi ya mungkin itu karena itu yang Tab A8 2022 dibalik ya guys, 332 yang WiFi, yang 428 yang ada SIM card-nya ya. Kurang lebih seperti itu untuk perbandingan kedua buah tablet. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan tablet mana yang lebih worth it untuk kalian beli dan tablet mana yang lebih cocok buat kalian beli ya guys. Oke guys, kita masuk ke closing. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas perbandingan dua buah tablet dari Samsung ini? Mana yang lebih menarik, mana yang lebih worth it untuk kalian? Overall memang ini Tab A8 2022 adalah sebuah upgrade dari Tab A7, meskipun ada beberapa yang di downgrade dari versi sebelumnya. Tapi overall Tab A8 2022 ini lebih unggul daripada Tab A7. Jadi kalau saya merekomendasikan, saya sangat merekomendasikan Tab A8 2022 dibandingkan Tab A7 2020. Tapi dengan catatan ya, Tab A8 2022 yang saya rekomendasikan adalah yang RAM 4GB dan storage 128GB. Bukan yang RAM 3GB dan storage 32GB. Karena pengalaman saya menggunakan tablet Samsung yang dengan RAM 3GB dan storage 32GB itu selalu kurang menyenangkan. Tapi ya pengecualian khusus untuk Tab A8 2019 itu yang memang performance-nya masih oke karena dia menggunakan prosesornya Snapdragon 439 waktu itu. 429, tapi kalau yang selebihnya Tab A7, Tab A7 Lite semuanya agak mengecewakan secara performance-nya. Jadi daripada kalian nanti beli tablet nge-lag dan kalian terus menyalahkan reviewer yang kok nggak bilang, nah saya sampaikan ya, lebih baik kalian ambil Tab A8 2022 yang varian RAM 4GB dan storage 128GB. Ini adalah sebuah upgrade secara performance yang pasti kalian lebih menyenangkan untuk dipakai sehari-hari dan lebih worth it lah guys, karena ada SIM card-nya juga.
Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.